Gue mewakili konsumen nih. Gue pengen bertanya tentang persyaratan, tentang biaya, tentang semuanya malu. Wilayah Jabodetabek dengan harga 168 juta. 168 juta. Ya, di wilayah Jabodetabek. Kalau di luar daerah lain selain Jabodetabek mungkin harganya berbeda-beda. Punya rumah sendiri mau bebas, mau diapain aja ya bro ya? Iyalah. Iya kan? Bebas. Iya, bebas. Mau bangun siang kalau mau mertua diomelin. Nah, ini rumah komersial teman-teman. Angsuran 3 juta sampai. Halo, jumpa lagi dengan gue, Dedi Bedol dan teman gue, Kadek. Nah ini satu tim sama gue di kantor pemasaran Pesona Kahuripan. Dan lokasi gue sekarang berada di Pesona Kahuripan 3 di tahap ketiga. Dan sekarang kayaknya di blok G, sekitar G13an lah. Nanti kita keliling. Dan untuk hari ini gue bikin temanya jadi survei online. Nah untuk teman-teman yang mungkin belum pernah survei ke Pesona Kahuripan 3, gue akan ajak teman-teman survei. Jadi panteng terus. Di sini nanti gue akan keliling dulu ke progres pembangunan. Nanti kita jalan ke depan ke kantor marketing. Setelah itu nanti kita bertemu dengan marketingnya. Nanti kita tanya-tanya. Dan di sini saya mewakilkan teman-teman apa aja sih yang perlu dipertanyakan di saat teman-teman ingin punya rumah. Oke teman-teman. Pokoknya panteng terus. Harus pantengin terus channelnya. Yang belum like, subscribe dulu Dedi Bedol. Oke, jadi kalau yang mau ingin mendapatkan rumah subsidi yang berkualitas, sering nonton. Kalau belum sempat ke lokasi, bisa tonton langsung di YouTube-nya Dedi Bedol. Pokoknya panteng terus. Mudah-mudahan siap. Mudah-mudahan informasi yang nanti akan gue berikan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman. 2021 oke, masih mikir-mikir, paling enggak di 2022 ini harus punya rumah. Oke, yuk kita progres pembangunan dan kita ke kantor marketing. Stay tune. Yuk. Oke teman-teman, gua akan ajak dulu untuk muter-muter dulu nih. Kita lihat kondisi Pesona Kahuripan ini seperti apa sih, Pesona Kahuripan 3. Yuk, pokoknya panteng terus. Untuk informasi boleh langsung komen di YouTube gua atau boleh di WA gua langsung, boleh di 0856 733 1633. Bro, Hai. sih. Yang pasti Supir gua nih. Gua setting goal yang ada dikasih berikan kemarin ya, setting goal. Jadi untuk kalian-kalian yang merasa di 2002 di situ ada 2022 ini udah rencana ingin memiliki rumah, datang langsung. Kepoin langsung unitnya, ada di perumahan Pesona Kahuripan 3 tahap 3. Yes, mantap. Nah ini teman-teman dari tim kontraktor yang lagi berjuang di sini buat rumah yang mungkin teman-teman akan tempati di sini. Nah di sini untuk pekerjaannya itu banyak sekali teman-teman. Jadi masing-masing bagiannya, jadi bagian pondasi ya pondasi, batako ya batako, bagian plester ya plester, baja ringan dan semuanya itu masing-masing bagiannya. Nah ini kondisi untuk blok G nih ya bro ya. Ya bro, untuk PK3 tahap 3 ini kan udah mau habis ya. Iya, unitnya tinggal tadi sih terakhir 89 unit. 89 belum ditambah yang belum sama perluasan. Berarti kan sedikit lagi. Masih ya berduyun-duyun lah. Nah ini untuk blok J, sebelah sana udah pemasangan batako. Dan ini blok G14 teman-teman. G14. Dan untuk blok J itu sudah pemasangan batako. Jadi untuk tim kontraktor ini di bulan Februari akhir ini paling nggak harus sudah selesai semuanya. Ya mudah-mudahan minta doa aja untuk teman-teman yang sudah pilih blok di sini. Saya doakan semoga dimudahkan untuk mendapatkan rumahnya. Terus untuk teman-teman yang masih mikir ya semoga jangan kebanyakan mikir ya. Karena rumah itu akan semakin jauh dan semakin mahal ya bro ya. Udah pasti. Ntar bisa tahun depan harga rumah bisa naik sampai 10 juta. Kan lumayan buat bangun-bangun yang lain. Emang sih ada kabar emang tahun 2022 ini akan naik nih Dik.
Nah ini tadi kita udah lewat ke PK3 tahap 3 dan sekarang kita di PK3 tahap 2 nih teman-teman. Nah untuk yang pinggir-pinggir jalan ini adalah rumah-rumah komersil di tipe 4290 dan ini teman-teman hanya mengeluarkan 5 juta aja sudah punya rumah dan serah terima kunci. Boleh kita lihat di PK3 tahap 2. Jadi di sini ada rumah-rumah komersil juga nih tipe 84 ya? 98. Ya harga sekitar 400 lebih ya. Iya. 460. Dan ini untuk teman-teman yang sudah akad kredit itu bro, itu banyak yang pengunjung gitu bro, gue pengen turun di situ, pengen nanya ngapain sih. Boleh kita lihat. Nah ini adalah warga Pesona Kauripan 3 di tahap 2 yang sudah tempati teman-teman. Dan kemarin kita sudah ada beberapa yang akad kredit ya. Iya. Cuma karena kepentok akhir tahun, jadi Bank BTN itu tutup buku dan kita baru bisa mulai lagi di Januari. Kemungkinan di Februari baru kita bisa mulai kembali. Jadi teman-teman yang sudah SP3K tetap jaga BI checking dan tinggal tunggu akad kreditnya. Nah di sini mungkin banyak teman-teman yang lagi tiktokan nih gue rasanya. Gue gak tahu nih warga sini apakah warga sekitar Pesona Kauripan. Kita mau kenalan dulu nih bro. Ya, berhenti dulu bro. Nah ini lokasi di blok F. Untuk di blok F2 nih teman-teman. Dan untuk blok F2 ini sudah pemasangan KWH ya teman-teman. Ini pemasangan KWH sudah. Di sini banyak. Halo. Lagi pada ngapain? Lagi pada ngapain ini? Hah? Kamu lagi ngapain? Kamu siapa namanya? Yaudah kita lanjut. Jadi untuk blok F2 ini sudah pemasangan KWH. Kemarin sempat ada yang nanya. Cuma nggak tahu kalau di blok F3-nya yuk kita jalan lagi menuju kantor pemasaran Pesona Kauripan 3. Nah untuk raw jalan di sini teman-teman 6,5 meter dan untuk tipe kita di 30/60 jadi tampak muka itu di 6 meter dan panjang ke belakang itu 10 meter. Dan di sini ada 2 kamar, 1 ruang tamu dan 1 kamar mandi serta tanah sisa di belakang itu 1,8 kali 6 meter. Ini warga yang sudah akad kredit dan sudah menempati. Masih kan udah punya rumah sendiri, mau bebas mau diapain aja ya bro ya. Iyalah. Iya kan? Bebas. Iya, bebas. Mau bangun siang kalau mau mertua diomelin. Nah, ini rumah komersial teman-teman. Angsuran 3 juta sampai. Please, damai kita bro. Angsuran 3 juta sampai dengan 5 juta. Udah ada Bro Iwan di situ. Nah kita ke depan bro. Ya kita ke depan ke marketing. Boleh. Jadi kita Nah bisa- untuk blok G ini sudah pemasangan KWH. Gue lihat sih kabelnya udah ada semua blok G. Ini KWH udah belum? Oh belum bro ya, baru kabel-kabelnya aja ya. baru kabel-kabelnya. Tapi teman-teman kalau yang sudah akad, misalkan bener-bener pengen langsung nempati dan perlu listrik, teman-teman boleh langsung aja ke kantor teknik yang ada di sini. Nanti akan dipasang listrik sementara dulu. Jadi masih bisa nyetel TV ya bro ya, Iyalah. tempatin langsung boleh. Nah ini masjid yang kita bangun ini di Pasung Blok C teman-teman. Ya mudah-mudahan di 2 bulan ke depan ini sudah jadi, sekarang sedang finishing. Dan ini untuk tahap 1 teman-teman, PK3 tahap 1 ini sekitar 1000 lebih ya, 1000. Dan di sini sudah ramai ya bro ya. Udah rame. mulai pada renovasi. Udah mulai pada renovasi di sini, dan di pinggir-pinggir ini udah jadi toko semua. Dan untuk jalan utama kita di 10 meter teman-teman. Bro, lu dari mana? Bali ya? Nah, dari Bali. Kalau di Bali tuh ada nggak sih rumah subsidi? Di Bali nggak ada sih ya. Kenapa emang? Nggak ada. Karena harga tanah jualnya, tanahnya udah mahal sekali kali ya? Harga tanahnya mahal karena objek wisata ya. Iya. Beda sama di sini gitu ya. Jadi nggak akan ada developer yang mau ke sana karena beli tanahnya aja mahal ya. Betul, udah gitu kan karena rumah subsidi ini bukan
investasi ya. Iya, Dia harus ditinggalkan. ditempatin. Nah, Kalau Bali kebanyakan buat villa-villa ya, investasi investasi ya. buat villa aja sih yang saya tahu. Betul. Jadi sebagai developer itu kan kita beli tanah sendiri ya, beli uang sendiri ya bro ya. Betul. Ngebangun kita bangun sendiri. Cari konsumen juga kita sendiri. Di saat teman-teman sudah booking dan ACC dan akad kredit itu baru kita mendapatkan uangnya. Jadi kita dari awal itu modal sendiri. Makanya ya mudah-mudahan Pesona Kauripan akan tetap yang terbaik ya bro. Amin, dari kualitasnya. Amin. Ini PK3 kita juga ada di PK4 itu sekitar 1000 unit itu sudah habis. Di PK1 itu ada sekitar 5000 unit. Dan mudah-mudahan di next kedepannya ini di PK1 kita akan ada perluasan lagi bro. Doain aja. Nah ini keamanan dari Pesona Kauripan. Nah ini teman-teman kalau mau berkunjung boleh langsung sini dulu ke kantor marketing sini. Teman-teman bikin janji misalkan sama saya, sama Kak Adek, pastikan teman-teman mau ketemu siapa, misalkan mau ketemu Bang Dedi ataupun mau ketemu Bang Kadek nih ya nggak bro? Ya, jadi bikin janji dulu, nanti tinggal ke marketing yang ada di situ aja bro ya. Iya. Tinggal cari gua, gitu nanti mereka akan. Ingat marketingnya harus menggunakan ID card marketing. Iya benar. Jadi pastikan teman-teman ke kantor marketing. Jadi biar dipastikan bahwa itu benar-benar marketing dari Pesona Kauripan ya bro ya. Iya, itu. Iya. Nah di sebelah sana itu adalah untuk PK3 tahap 4 di sana itu ke belakang sini ada sekitar 300 unitan. Yuk kita turun teman-teman. Kaca bro. Kita turun dulu. Kita akan bertemu dengan marketing di sini. Nah ini kantor marketing kita. Nah, di sini gue akan mewakili teman-teman untuk bertanya ke marketingnya untuk persyaratan, biaya dan semuanya. Yuk. Nah di sini ada teman-teman marketing dari Pesona Kauripan. Di sini ada Dewi, ada Desi, ada Ayu. Yang booking hari ini kita ada hadiah menarik teman-teman semua. Itu hadiahnya diundi, nanti dapatnya kalau sampai akad. Jangan lupa booking di Pesona Kauripan, oke? Ini minggu ini aja, apa minggu ke depan Mbak Desi? Kita coba minggu ini dulu. Iya, kalau banyak kita ke depan tetap ada ya. Mantap, terima kasih. Yuk, Gung, gue mewakili konsumen nih. Gue pengen bertanya tentang persyaratan, tentang biaya, tentang semuanya malu. Lebih baik kita ke dalam, Gung. Boleh. Oke. Yuk, ini kita bertemu dengan Agung, salah satu tim saya marketing di Pesona Kauripan 3 ini. Nah, jadi ini untuk kantor pemasaran kita. Dan di sini ada apa, Gung? Kok banyak balon, Gung? Hari ini ada acara weekend sale untuk Sabtu dan Minggu. Jadi di dalam balon itu ada hadiah-hadiah. Buat siapa? Buat konsumen. Oh, buat konsumen. Yang Bukan booking. buat gua marketing. Bukan dong. Yang booking hari Sabtu dan Minggu ini ya. Nah itu ada hadiah-hadiah menarik. Apaan aja sih hadiahnya? Ada TV, kulkas, sepeda, kompor, ada dispenser, blender, banyak lagi deh. Caranya hanya booking fee. Terus? Lalu pilih salah satu balonnya, pecahkan, lalu lihat hadiahnya. Dalam tuh ada apa? Ada hadiahnya? Ada hadiahnya, Oh, ada jadi- nama-nama hadiahnya. Bisa dilihat jadi- contohnya. Nah, jadi nanti teman-teman pecahkan balon ini. Pecahkan balon ini, nanti Iya. di dalam itu ada hadiahnya. Iya. Lumayan ya. Itu pas akad kredit dikasih apa setelah akad kredit? Terima barangnya setelah akad kredit atau terima kunci. Nice, mantap, mantap. Lumayan kan teman-teman? Nah, Gung, gue pengen tanya tentang persyaratan, Gung. Ada brosur nggak, Gung? Nah, ini kantor untuk tim admin dari Pesona Kauripan. Bisa teman-teman untuk bayar booking ataupun bayar uang muka, teman-teman boleh langsung ke kasir yang ada di sini. Atau teman-teman yang mau transfer bookingnya ataupun transfer uang mukanya boleh langsung ke PT Hikmah Alam Sentosa. Jangan ke rekening marketingnya teman-teman ya. Pastikan ke rekening PT Hikmah Alam Sentosa. Nanti akan dibuatkan kwitansi di sini ya. Bunga. Kalau habis booking nanti dibuatkan kwitansi di sini ya. Kalau bookingnya transfer gimana? Bookingnya transfer juga Kwitansinya? sama. Kwitansinya langsung dikasih. Apa yang dibutuhkan di saat gue mau transfer nih, mau booking nih? Bukti transfernya aja. Bukti transfer sama
sama uangnya sama KTP. KTP, PWP sama KTP pasangan kalau udah punya pasangan. Berarti itu yang dilampirkan ya. Nanti akan dikasih kwitansi dari Bunga. Nah, misalkan bookingnya transfer, berarti paling difotoin dulu ya Bung ya. Iya. Nanti dikirim di saat teman-teman ke lokasi ke sini bisa ambil yang aslinya. Benar nggak sih? Oke. Nah, gue pengen ngobrol sama Gung nih. Gung, Mau di sini aja. bebas Gung. Oke. Nah, Silakan duduk Bapak oke, Didi. gue duduk nih. Duduk. Silakan sini. diminum Bapak Didi. Nggak dibukain. Sehat Pak? Sehat, Gung. Gung. Gue nggak tahu apa-apa nih, Gung. Gue pengen punya rumah. Cuma sama sekali gue nggak ngerti tentang rumah ini seperti apa. Prosesnya bagaimana sih? Prosesnya bagaimana, biayanya seperti apa. Di sini gue mewakili teman-teman yang memang mereka masih bingung, Gung. 2022 ini pengen punya rumah apa masih ngontrak ya kan? 5 tahun ngontrak nih gue. Selama 5 tahun gue anggaplah bayar 1 juta per bulan dan nggak jadi apa-apa ya, Gung. Tapi kalau kenapa 5 tahun yang lalu gue nggak ambil rumah? Mungkin sekarang udah lumayan 5 tahun ya nggak, Bro? Oh, betul. Gitu. 5 tahun sebelumnya mungkin harga rumah lebih murah ya. Sekarang itu mungkin agak lebih di atas 100 juta. Boleh dijelasin? Boleh, Gung? Apa yang ditanyakan? Iya, jadi untuk Penjelasan aja ya gua nggak ngerti apa aja sih, ya terserah Gung. Coba lu jelaskan seperti apa sih? Oke. Aku jelaskan. Boleh langsung ke brosurnya? Boleh. Ya. Jadi rumah subsidi saat ini wilayah Jabodetabek itu tipenya 3060 ya. Semua rumah subsidi senasional ya, wilayah Jabodetabek dengan harga 168 juta. 168 juta. Ya, di wilayah Jabodetabek. Kalau di luar daerah lain selain Jabodetabek mungkin harganya berbeda-beda ya. Varian banget tergantung dari wilayah atau biasanya terhitung dari UMR. UMR ya. Iya, betul ya. Terus Lalu dari pemerintah itu diberikan nilai 1% untuk DP-nya dari harga rumah. berarti 1 juta? 1.680.000 dari harga rumah 168 juta rupiah. Ya. Nah, kalau di Pesona Kauripan ada notaris, sertifikat pajak dan lain-lainnya itu 7 juta. Ya, ini udah termasuk sertifikat dan lain-lain. Nah, jadi DP 1% ditambah sertifikat dan notaris 7 juta. Jadi yang dibayarkan ke konsumen ke developer yaitu 8.680.000. Itu DP-nya. Ini untuk total DP-nya. dibayar. Betul. Oke. Nah, lanjut sebelum pembayaran DP ada yang namanya booking fee atau tanda jadi 1 juta rupiah. Oke. Ya. Terus ada uang muka yang tadi yang saya informasikan atau DP 8.600.000 dan biaya proses rumah subsidi sebesar 3 juta rupiah. Jadi total berapa semuanya berarti? 1 tambah 8,6 tambah 3 juta jadinya 12.680.000 rupiah. Oke. Nah, pembayarannya ini bermacam-macam ya. Awalnya misalkan bapak dan ibu prosesnya berminat, awalnya booking fee 1 juta rupiah. Lalu lengkapi berkas ya. Dapat berkas dari pihak developer, dibawa pulang, diisi data diri, data pekerjaan, lalu lengkapi. Setelah lengkap, bapak dan ibu baru bisa pilih blok. Seperti apa berkasnya? Berkasnya kalau Boleh nggak misalkan- dikasih tahu Boleh. seperti apa sih? Nah, data Enggak, berkas yang dari kita misalnya Oh. setelah booking. data yang dari booking itu ada. Minta contohnya dong gue. Contohnya, oke, tunggu sebentar. Nah, inilah dia form BTN ya. Ada form biru dari BTN atau ada form BTN juga formulir. Nah, ada 2 formulir ya. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu setelah booking dapat formulir 2 ini ya. Nah, ini ada apa saja sih? Nah, di sini ada surat pemotongan surat dari BTN untuk kantor ya. Jadi ini ada yang ditandatangani oleh pihak kantor Bapak dan Ibu ya. Dan stempel. Di sini ada yang mengetahui pimpinan dan instansi, berarti data pekerjaan Bapak dan Ibu. Berarti stempel perusahaan dan tanda tangan atasan. Betul. Oke. Terus ada tanda tangan si pemohon di Kalau atas. permohonan saya berarti di situ tanda tangan Betul. saya. Di atas materai Rp10.000 ya. Oke. Formnya ada 2 untuk kantor atau instansi Bapak dan Ibu ya, ada 2 lembar. Lembar pertama dan lembar kedua ya.
Lembar pertama dan lembar kedua. Di sini ada surat pernyataan penghasilan. Nanti diisi atas nama pemohon. Ya. Terus ada juga tanda tangan juga di atas materai pemohon. Ya. Berarti ada 2 lembar, tanda tangan atasan dan stempel kantor. Ya. Berarti ada 2 yang ke kantor Ada 2 ya. lembar. Lalu ada lembaran ketiga, itu surat tidak memiliki rumah, ya. Surat tidak memiliki rumah ini ke kelurahan. Sesuai domisili atau sesuai KTP. Kalau KTP-nya luar daerah, Berarti dia sesuai domisili yang saat ini tinggal di wilayah Jakarta dan sekitarnya. berarti pakai domisili. Sesuai domisilinya. Oh gitu. Ya. Jadi bisa ya di kelurahan Bisa. sesuai dengan domisilinya ya. Bisa Bro, ya? banget. Nah, kalau sudah menikah itu ada 3 lembar. Iya. Surat tidak memiliki pemohon 1. Surat tidak memiliki rumah pasangan. Terus Berarti tanda tangan istri itu pasangan. istri atau suami pasangan ya. Lalu ada surat tidak bekerja pasangan. Oh, Ya. oke. Jadi salah satunya harus yang bekerja. Jadi dua-duanya nggak boleh bekerja, salah satu saja. Ya. Oke, Ini berarti 3 itu ke kelurahan. ke kelurahan. Ada 3 lembar ke kelurahan, tanda tangan kelurahan dan stempel paling penting. Stempelnya, siap. Ya. Terus lembaran berikutnya ada surat pernyataan prasarana dan fasilitas perumahan. Iya. Diisi data diri, data pemohon, ya. Data pemohon, data Ya. pasangan. Kalau yang sudah menikah data pasangan juga. Iya. Tanda tangan pasangan, tanda tangan pemohon di atas materai. Ya. Lalu lembaran berikutnya surat pernyataan pemohon KPR Sejahtera. Ini surat pernyataan pemohon, ya. Data diri pemohon dan data diri pasangan. Ya. Nggak ada tanda tangan. Ada tanda tangan di belakangnya. Oh, iya, benar. Nah, pasangan dan pemohon di atas materai. Ingat, jangan lupa yang ada materainya ditempel dan ditandatangani di atas materai. Siap. Oke? Si pemohon ya. Betul. Lembaran terakhir ada surat verifikasi. Nah, ini nggak perlu diisi, hanya tempel materai tanpa tanda tangan. Berarti nggak usah diisi dan itu di materai, tapi nggak usah ditanda Betul. tangan. Hanya tempel materai saja. Oke, siap Ya. siap. Oke. Nah, ini form BTN, lalu ada form biru. Namanya form biru. Yaitu formulir aplikasi kredit konsumen. Bukan pembukaan rekening ya. Ya, bukan. Pembukaan rekening itu beda lagi. Ya, hampir sama tapi kurang lebih ya. Beda judul lah. Beda judul. Ya, betul. Di sini ada data diri, data pekerjaan, ya, nama, tanggal lahir, terus alamat kantor, terus bisa dihubungi jam berapa, ya, nama ibu kandung, nanti tertera data diri, data biodata diri dan data biodata pekerjaan. Berarti diisi dulu semua di situ Diisi tuh. semua. Email, pokoknya semuanya juga. Betul banget. Oke, Terus ada nomor terus? kantor dan lainnya. Oke. Lalu langsung ke lembaran kedua, ya. Langsung ke lembaran kedua. Kalau yang sudah menikah, data suami atau istri pemohon, data pasangan. Data pasangan. Kalau Data belum menikah pasangan. berarti nggak usah ya bro. Berarti kosongin. Berarti kalau sudah menikah ini isi. Betul banget. Terus ada kontak emergency. Kontak emergency ini adalah kontak darurat yang bisa dihubungi. Misalnya seperti saudara, kakak ipar, orang tua, mertua, paman, bibi, siapapun yang bisa Berhubungan dihubungi. lah ya. Ya, dengan Ya. hubungan. Tapi dengan syarat beda kelurahan. Beda Nggak rumah, bisa satu kelurahan. beda nggak bisa. Satu RT nggak bisa, Nggak apalagi bisa. oh satu kelurahan ya. Satu RT aja kelurahan aja nggak bisa lagi RT ya. Siap, siap. Oke, langsung lembaran Oke. berikutnya. Iya. Di sini ada tanda tangan dan foto. Ya, fotonya ini 4x3. Ini untuk pasangan. Untuk pasangan yang sudah menikah, yang masih single hanya pemohonnya saja. Ditanda kasih tangani. nama. Betul, boleh tanda tangan dikasih nama. Ya, kalau masih single berarti ini aja. Iya. Kalau sudah menikah berarti sama Sama pasangan. pasangan. Lembaran terakhir, di sini ada tanda tangan nasabah. Nasabah itu kan pemohon. Berarti dua-duanya, ya nomor 1 dan nomor 2 ditanda tangani. Kasih nama juga. Dikasih nama. Oke, siap. Oke. Dan berkas ini dikasihnya kalau gua belum booking dikasih apa enggak sih? Kalau sudah booking baru dikasih. Kalau belum booking nggak dikasih Kalau ya? booking belum. Oh gitu. Tapi ini belum dijelasin semuanya nih tentang biayanya. Balik lagi kita ke biaya teman-teman. Kembali lagi ya. Oke. Nah, tadi misalkan ada yang kurang paham dengan yang tadi Agung sampaikan, boleh langsung komentar di kolom komentar ataupun di WA ke nomor gua aja langsung. Boleh. Boleh. Kita lanjut ya. Siap. Nah, tadi kan soal DP ya, Iya. dari DP booking fee, DP 8.600.000 yang ke developer sama biaya proses subsidi 3 juta. Iya. 3 jutanya ini nanti masuknya ke rekening si pemohon. Jadi otomatis pemohon harus buka rekening BTN. Harus 3 juta. 3 juta. Nah, 3 juta ini biaya proses plus angsuran pertama ya. Ya. Cuma saya buka nih, langsung diisi 3 juta apa gimana saldonya? Awalnya buka pakai dana minim aja. Setelah di ACC baru isi 3 juta saldonya. Setelah ACC dan mau akad kredit ya, Betul. itu minimal saldo Kalau paling nggak 3 awalnya juta. pakai dana minim biasanya 200.000 itu Ya, bisa. 200.000 dulu, 300.000 dulu, teman-teman buka rekening BTN,
Di saat sudah buka, nanti di saat proses ACC baru di fullin. Betul. 3 Tujuannya jutanya. buka rekening ini untuk bayar angsuran. Betul. Nanti Ya, di auto setiap debit. bulan ya. Iya. Setiap bulan di auto debit. Betul. Oke. Iya. Itu berarti all in sampai gua terima kunci itu di 13 juta ya, Gung ya? 13 juta kurang ya, 12.680.000. 12.680. Itu bisa dicicil kan, Bro ya? Bisa Uang muka sampai- gimana? Kalau uang muka sampai tahap pembangunan atau sampai jadwal akad. Katanya pas pilih blok uang muka paling nggak harus masuk. Boleh. Boleh masuk 50%. Setelah di ACC baru di fullin. Betul. Jadi untuk meringankan ketika sudah di ACC kan tinggal setengah lagi tuh. Ah, Jadi boleh bayar di depan setelah pilih blok 50%nya setelah jadwal akad. Iya, atau kadang-kadang setelah akad ACC. kredit kita kadang-kadang dadakan ya, Bro ya. Betul. Sore ACC, besok Besoknya akad akad. kredit. Tidak Makanya menentu ya. makanya teman-teman kenapa harus buka rekening BTN duluan, nah itu. Jadi mendingan buka dari awal, dan itu juga buat apa namanya ya, rekening itu duitnya juga nggak bakalan hilang juga ya. kemana-mana. Itu buat Nggak bapak dan kemana-mana. ibu kok, Iya, uangnya. betul. Ya. Oke, untuk angsuran, Gung gimana? Angsuran Gung? di sini varian ada 10 tahun 1,8, 15 tahun 1,3, 20 tahun ini 1,1. Iya. Ya. Dan siapa yang nentuin untuk masa Bapak angsuran dan ini? Bapak dan Ibu hanya bisa request tapi tidak bisa menentukan. Yang menentukan adalah pihak BTN dari pihak analis. Apa sih biasanya? Biasanya kalau dari segi income dan umur. Ya. Biasanya range umur 21 sampai 35 biasanya di antara 15 atau 20 tahun. Nah, kalau range di umur 36 sampai 45 itu range-nya antara 10 tahun atau 15. dari tim analis yang menentukan Iya, ya, Bro ya. betul. Mau 10 tahun, mau 20 tahun, yang penting udah terima aja ya, Bro ya. Itu 10, 15 tahun dan 20 tahun sama-sama kok bunganya 5%. 5% dari ya. pihak developer dan BTN. Oke, dan untuk itu kan angsuran nih, Gung. Untuk ininya angsurannya kan ada yang flat atau seperti apa sih? Katanya ada beberapa skema ya, ada FLPP, BP2BT dan SSB itu. Betul, memang dari pemerintah itu kan banyak program nih, programnya itu kan ada yang FLPP. FLPP itu program standarnya dari subsidi. Nah, FLPP itu apa sih? FLPP itu kita langsung poinnya aja ya. FLPP itu cicilan dari awal sampai akhir itu flat sampai tanpa lunas. ada inflasi atau kenaikan suku bunga, tidak ada dampaknya. Iya. Jadi misalkan cicilannya 1,3 15 tahun. Dari awal tuh sampai akhir 1,3 sampai 15 tahun. 1,3 15 tahun lagi mungkin kayak duit 100.000 kali ya, Gung. Kayak receh lah. Karena di saat penghasilan semakin tinggi, Betul. dia tetap. Betul Oke, banget. itu untuk skemanya. Terus ada lagi apa? Ada yang namanya BP2BT. BP2BT itu apabila program yang FLPP kuotanya mungkin habis, keluarlah program BP2BT. Kurang lebih hampir sama, ya. Cuma bedanya kalau BP2BT itu di tahun pertama sampai tahun keempat atau kelima itu mengikuti suku bunga atau inflasi bunga. gitu ya. Ada kenaikan, tapi tidak signifikan kenaikannya. Nah, yang membedakan apa sih FLP ya, selain cicilannya dari tahun pertama sampai tahun kelima itu naik, bantuan uang muka atau bantuan dari subsidi. Nah, kalau FLPP bantuannya ada 4 juta rupiah, mengurangi harga rumah. Berarti dari 168 jadi sekitar 162-an. Ya, sekitar Oke. dari 168 Pokok hutangnya. dikurangin DP 1%, dikurangi bantuan 4 juta rupiah. Iya, betul. Nah, kalau BP2BT itu dapat bantuannya sebesar 40 juta rupiah. Wow. Berarti dari pokok hutang 168 langsung kepotong 40 juta sekitar 126. Betul banget. 126 juta. Betul. Untuk pokok hutangnya. Betul. Nah, untuk temen-temen yang mau pelunasan yang lebih enak kayaknya itu. Betul, itu keuntungannya apabila teman-teman ada yang rezeki ya langsung bisa dilunasin karena pokok hutangnya tuh sedikit banget. Iya, langsung sedikit potong banget. Ya, sebenarnya ada dia FLPP atau BP2BT itu skemanya hampir sama kalau hanya gitu. saja diputarlah sistemnya. Iya, Kurang lebih dari hampir sama. angsuran ya, Betul. skemanya sih kalau gue hitung-hitung sih semuanya sama. Mau Sama. FLPP kayak mau BP2BT kayak mau Iya. SSB ya sama aja sih sebenarnya. Itu semua hanya program itu hanya pemerintah. menanggulangi apabila program lainnya kuotanya habis. Dan itu juga bukan cuma di Pesona Kauripan ya, Gung. semua Nasional ya, Bro ya. Nasional, se-Indonesia. Jadi FLPP kuotanya banyak. Betul. Oke, kita FLPP di saat habis mau nggak mau kita pakai skema yang lain. Betul. Oke, itu Jadi untuk jangan angsuran. Jadi ya itulah skema dari pemerintah. Nah, terus ketentuan pokok. untuk biaya ini udah semua, Bro. Biaya kurang lebih sudah semua. Udah semua. Untuk Jadi sekitar administrasi, 12.680.000 ya, dan Iya, ini bisa dicicil ya, Bro ya.
Betul. Oke Gung, ini kan sudah sekitar lumayan waktunya. Nanti kita nyambung lagi, cuma di episode berikutnya Gung. Boleh banget. Nah, gue tutup dulu. Boleh. Pokoknya panteng lagi di episode gue berikutnya. Betul. Kita bicara lagi tentang persyaratan. Ini kita sambung, cuma durasi gue putus dulu. Nanti lu nyambung lagi ke episode gue berikutnya. Boleh. Nanti kita bicara tentang Ketentuan persyaratan. pokok. Oke. Nah, apa aja sih untuk ngambil rumah syarat paling penting? Iya. Gitu. Nanti tunggu di Episode berikutnya. Tetap dipantengin channel Didi Bedo, di subscribe jangan lupa untuk update pesona Kauripan dari yang ACC, perkembangan pembangunan dan lain-lainnya. Update terus kok, pantengin aja. Jangan lupa di subscribe sekarang ya bro ya. Subscribe langsung. Oke, kita lanjut nanti ke persyaratan. Oke. Selamat buat teman-teman di Pesona Kauripan 3 yang udah di ACC. Semoga berkah, semoga betah dan cepat lunas. Pokoknya semangat terus, bekerja yang baik. Insya Allah rumah mah tenang aja, lunas. Amin.